Shalom sahabat wanita, saya berharap kita semua baik-baik saja. Amin. Damai sejahtera, sukacita dari Roh Kudus berlimpah atas kita. Bahkan kemenangan demi kemenangan Tuhan berikan. Saya tahu tidak ada hidup tanpa tantangan dan persoalan, tapi percayalah, kita punya Allah yang membela kita. Haleluya. Mari siapkan hati untuk menyembah Tuhan. Allah yang bela, siapa lawannya? Lebih dari pemenang dalam segala hal. Ku pasti dapat lakukan semua. Yesus yang beri kekuatan. Oh betapa indahnya. Bersama-sama katakan Allah yang bela. Allah yang bela. Siapa lawannya? Lebih dari pemenang dalam segala hal. Ku pasti dapat lakukan semua. Yesus yang beri kekuatan. Oh terpujilah namanya. Yesus yang beri kekuatan. Yesus yang beri kekuatan. Terpujilah namanya. Yesus yang beri kekuatan. Oh terpujilah namanya. Kami percaya segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Karena Engkau beserta dengan kami tidak takut dengan apapun juga yang terjadi di dalam hidup ini. Karena kami tidak sendiri. Ada Engkau Allah yang membela kami. Ada Engkau Allah yang menyertai kami dan menjaga kami. Terima kasih, kami bersyukur seminggu Kau sudah pelihara kami dengan kasih-Mu yang besar. Malam hari ini kami akan belajar firman-Mu. Tuhan, kami minta pengurapan dari tempat yang maha tinggi turun atas kami semua, membuat kami mengerti isi hati Tuhan. Pengurapan-Mu juga atas hamba-Mu yang akan sampaikan firman-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih, terpuji nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bersama-sama kita akan belajar dari kitab Matius pasal yang pertama. Hari-hari ini kita belajar dari Maria ya. Mungkin sampai hari Natal kita akan pelajari dari kehidupan Ibu Yesus yang bernama Maria. Matius pasal 1 ayat 18 sampai 25 saya akan bacakan ayat ini. Perikop ini berjudul kelahiran Tuhan Yesus. Kelahiran Yesus Kristus adalah sebagai berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan
nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, "Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel," yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Nah, kisah ini dilatar belakangi dengan suatu hari malaikat datang kepada Maria memberitahukan bahwa Maria telah mendapat kasih karunia Tuhan. Tuhan memilih Maria menjadi ibu dari juru selamat dunia, dari Mesias. Nah, pada waktu itu Maria juga bilang, "Bagaimana mungkin? Aku kan belum menikah, aku belum bersuami." Malaikat itu berkata bahwa dia akan mengandung dari Roh Kudus. Nah, tanpa berbantah-bantah, Maria berkata, "Jadilah padaku menurut kehendakmu." Ini bukan sesuatu yang mudah tentunya, karena hukum waktu itu, hukum yang berlaku kalau orang kedapatan melakukan hubungan seks sebelum nikah atau ketahuan hamil begitu, dia akan dilempari batu sampai mati. Dan yang kedua, apa yang ditawarkan oleh malaikat ini mengandung resiko yang besar. Selain antara hidup dan mati, kalau ini terjadi, maka besar kemungkinan Maria akan kehilangan Yusuf. Bagaimana mau laki-laki yang tidak pernah melakukan hubungan seks tiba-tiba pacarnya hamil? Mana percaya walaupun dia ceritakan apa yang terjadi. Jadi ini mengandung resiko yang sangat besar, tetapi Maria mau mengambil keputusan untuk mentaati apa yang Tuhan mau. Nah, Maria berkata, "Jadilah padaku menurut kehendakmu." Dan tentunya kisah ini tidak berhenti. Kalau saya jadi Maria, pasti saya kebingungan bagaimana menjelaskan kepada Yusuf apa yang terjadi. Apakah Yusuf bisa menerima? Kalau saya jadi Maria waktu itu, pasti saya nggak bisa tidur. Saya akan pikirkan bagaimana jalan keluar dari persoalan ini. Sesuatu yang tidak mudah. Nah, tapi Alkitab tidak mencatat dengan rinci apa yang dilakukan oleh Maria. Tetapi dalam pembacaan malam hari ini diceritakan bagaimana kisah tentang kelahiran Yesus. Tiba-tiba, Maria mengandung, dan ketika Yusuf mengetahui, di ayat yang ke-19, karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Nah, mungkin sahabat wanita sedikit terkejut, kenapa menceraikan, kan mereka belum menikah. Nah, ternyata di dalam adat Yahudi, pertunangan itu sama dengan pernikahan. Begitu ya, sudah menikah tapi masih tinggal di rumah masing-masing, dan mereka tidak boleh melakukan hubungan seks dulu, ya. Jadi karena Maria ini sudah bertunangan dengan Yusuf, dan ketika Yusuf tahu bahwa Maria mengandung, mungkin di bulan yang keempat, ketiga, keempat begitu ya, perut baru kelihatan. Nah, begitu Yusuf tahu, Yusuf ini baik ya, dia tidak mau mempermalukan Maria. Karena itu dia bermaksud menceraikan dengan diam-diam. Nah, apa yang Yusuf pikirkan, apa yang baik menurut Yusuf? Kalau Maria tahu, pasti Maria juga kecewa ya. Kenapa tidak dibicarakan, dirundingkan begitu ya? Nah, tapi di dalam kisah ini sungguh luar biasa, kita bisa belajar sesuatu bahwa tanpa campur tangan manusia,
persoalan kita bisa selesai. Seperti apa yang dihadapi oleh Maria, begitu ya. Nah, dia pasti tahu apa yang terjadi ketika dia sampaikan hal ini kepada Yusuf. Kalau di dirinya hamil, begitu ya, pasti Yusuf akan kecewa, Yusuf akan marah, mungkin Yusuf memaki-maki Maria. Nggak sangka, kamu yang kelihatannya baik kok kamu sudah hamil, bagaimana itu mungkin? Kalaupun dia jelaskan, pasti Yusuf nggak bisa terima. Tetapi dalam perikop ini kita bisa belajar bahwa ada Tuhan yang luar biasa yang bisa menolong kita di dalam kesulitan kita tanpa kita lakukan sesuatu. Tidak diceritakan Maria nangis dengan keputusan ini. Tidak diceritakan Maria berusaha meyakinkan Yusuf bahwa bayi yang dikandungnya adalah dari Roh Kudus, bukan hasil perzinahan. Tetapi kisah ini menceritakan bahwa ketika Yusuf mempertimbangkan hal ini, ya. Nah, kalau waktu itu Yusuf tidak mempertimbangkan. Oke, kita lihat ayat 20. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi. Jadi ketika Yusuf bereaksi, walaupun reaksi ini baik ya, dia tidak mau mencemarkan nama Maria, dia mau ceraikan dengan diam-diam. Tetapi ini tidak baik buat Maria kan? Maria kehilangan orang yang dicintainya karena misi dari surga ini. Tetapi di sini kita lihat ketika Yusuf mempertimbangkan, malaikat Tuhan nampak kepadanya di dalam mimpi. Saya pikir kalau Yusuf tidak mempertimbangkan untuk memutuskan Maria, ya malaikat tidak datang, begitu ya. Dalam kisah ini kita bisa belajar bahwa ketika kita mengangkat tangan, kita menyerahkan masalah kita kepada Tuhan, Dia yang turun tangan. Dari kisah ini jelas, dari ayat 20 ini jelas bahwa ketika Yusuf mempertimbangkan mau menceraikan Maria, malaikat Tuhan datang. Malaikat Tuhan datang menjumpai Yusuf dan berkata kepada Yusuf bahwa Maria harus diambil jadi istri karena anak yang dikandung adalah Roh Kudus. Jadi yang menjelaskan, yang menyelesaikan masalah itu bukan Maria, tetapi malaikat Tuhan. Ada masa dalam hidup ini kita tidak perlu lakukan sesuatu, Tuhan yang turun tangan, begitu ya. Jadi ketika kita alami sesuatu, masalah yang besar, yang rumit, yang tidak ada jalan keluar, kita ada di dalam satu kondisi antara hidup dan mati, jangan panik, jangan stres, ya. Nah, serahkan masalah itu kepada Tuhan. Percayalah bahwa Allah kita adalah Allah yang maha kuasa. Yesaya pasal 9 dikatakan yang akan lahir ini, orang akan memanggilnya penasehat ajaib, Allah yang perkasa. Allah yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus adalah Allah yang perkasa, Allah yang maha kuasa, Allah yang hebat, Allah yang bisa menyelesaikan persoalan kita. Nah, malaikat ngomong begitu ya, lalu jelasin dia akan melahirkan anak laki-laki. Jadi kamu tidak usah ragu-ragu, tetap ambil Maria sebagai istrimu. Nanti anak itu harus kau namai Yesus, karena dia yang akan menyelamatkan umat manusia dari dosa. Nah, saudara, apa yang terjadi? Tuhan itu tidak pernah bekerja separuh-separuh. Kerjanya Tuhan itu sempurna. Tidak hanya malaikat datang kepada Yusuf, tetapi saya percaya Yusuf mengambil keputusan ini karena dia dijamah oleh Tuhan. Di ayat yang ke-24 dikatakan sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Allah kita adalah Allah yang perkasa, Allah yang punya kuasa untuk memerintah. Kalau sahabat wanita ingat, suatu hari seorang nabi yang bernama Elia, dia disuruh Tuhan pergi ke sungai Kerit. Nah, Tuhan berkata, engkau akan minum dari air dari sungai itu dan engkau akan mendapat makanan dari burung gagak.
Tuhan bisa memerintahkan burung gagak, burung yang notabene makan daging, tapi Tuhan bisa perintahkan burung gagak ini antar daging kepada Elia. Tidak ada yang tidak bisa Tuhan lakukan, termasuk menyuruh Yusuf melakukan apa yang diperintahkan kepada malaikat Tuhan. Itu pun terjadi. Di ayat yang ke-24 tadi kita sudah baca, Yusuf bangun dari tidurnya. Sesudah Yusuf bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Bagian terakhir dikatakan ia mengambil Maria sebagai istrinya. Jadi misi Tuhan ini, ketika Maria berkata iya, tidak membuat Maria hancur, tidak membuat Maria mengalami sesuatu yang buruk. Ya, resikonya seharusnya dia dirajam batu sampai mati, tapi kenyataannya tidak ada yang merajam Maria dengan batu sampai mati. Seharusnya dia bisa kehilangan kekasih yang dicintainya, tetapi kita lihat dikatakan di ayat yang ke-24, Yusuf mengambil Maria menjadi istrinya. Penyerahan diri kepada Tuhan menghasilkan suatu mujizat yang luar biasa. Nah, akibatnya apa? Karena Maria ini adalah seorang pribadi yang berserah kepada Tuhan, yang menyelesaikan persoalan tidak dengan kekuatannya sendiri. Dia tidak merasa hebat untuk menyelesaikan persoalannya. Dia tidak merasa jago, nego begitu ya. Oh gampang, nanti aku ngomong begini sama Yusuf pasti dia percaya dan tidak meninggalkan aku. Tidak dilakukan hal itu. Tetapi yang Maria lakukan, dia nggak lakukan sesuatu. Dia tidak berusaha menjelaskan kepada Yusuf apa yang terjadi. Tetapi ketika dia mengangkat tangan menyerahkan masalah ini kepada Tuhan, Tuhan yang turun tangan. Tuhan kirim malaikatnya datang kepada Yusuf, dan Yusuf mentaati apa yang diperintahkan oleh malaikat ini. Malam hari ini, apa yang ingin saya sampaikan sebagai perempuan, kita tidak terlalu hebat dan kuat menyelesaikan persoalan kita. Tapi percayalah, ketika kita angkat tangan, Tuhan yang turun tangan. Ketika Maria menyerahkan masalah ini kepada Tuhan, Tuhan menyelesaikannya. Dan Maria diangkat tinggi di dalam kemuliaan Tuhan. Dia menjadi terkenal di seluruh dunia karena Maria adalah Ibu Yesus, Sang Juru Selamat. Natal tidak lepas dari peran Maria. Maria menjadi berkat bagi dunia ini karena dia seorang yang mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Dia tidak takut kehilangan nyawanya. Dia tidak takut kehilangan orang yang dicintainya. Dia berserah kepada Tuhan. Dia izinkan Tuhan berkarya. Dan persoalan ini selesai tanpa campur tangan manusia. Tuhan yang menyelesaikan dengan caranya. Satu ayat terakhir, kita Keluaran pasal yang ke-14. Di ayat yang ke-14 kita akan baca bersama-sama. Keluaran pasal 14 ayat 14 kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tuhan akan berperang untuk kamu, dan kamu akan diam saja. Ada kealahannya di dalam hidup ini. Tuhan tidak mau kita lakukan sesuatu ketika kita tidak berdaya, kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Berserahlah kepada Tuhan dan berserahlah kepada Tuhan. Serahkan segala persoalanmu. Ketika engkau mengangkat tangan, Dia akan turun tangan. Amin. Mari kita berdoa. Tanganku menyerahkan segala beban hidupku
bijaknya akan dinyatakan. Ku angkat tanganku menyerahkan segala beban hidupku padanya. Ku angkat tanganku menyerahkan. Ku tahu pasti Dia buka jalan. Ku angkat tanganku menyerahkan segala beban hidupku padanya. Ku angkat tanganku menyerahkan. Ku tahu pasti Dia buka jalan. Sahabat wanita, adakah di antara kalian malam hari ini menghadapi satu persoalan yang sangat berat? Kau sudah berusaha menyelesaikannya, kau sudah memikirkannya sampai kau tak tahu lagi kau harus berbuat apa. Malam ini mari kita belajar dari Maria, yuk. Dia dah lakukan sesuatu untuk membela dirinya, untuk membenarkan dirinya. Dia tidak berusaha meyakinkan Yusuf supaya Yusuf tidak meninggalkan dia, tapi dia serahkan masalahnya kepada Tuhan. Dan kita sudah pelajari malam hari ini, malaikat Tuhan datang menjumpai Yusuf ketika Yusuf mempertimbangkan untuk menceraikan Maria dengan diam-diam. Saat kau tidak tahu apa yang harus kau lakukan, sahabat wanita, demi kasih Tuhan saya menasihatkan, udah diam saja, berserah kepada Tuhan. Ya pasti turun tangan, ya pasti akan menyelamatkan kita dan membela kita. Kita tidak akan kekurangan sesuatu yang baik. Ini kita sudah lihat di dalam hidup Maria. Dia ada di derajat batu sampai mati. Dia juga tidak ditinggalkan oleh Yusuf, tetapi dia dinikahinya. Walaupun dia harus jaga sampai Yesus lahir dan namanya menjadi terkenal di seluruh dunia. Tidak ada Natal tanpa menyebut satu nama, yaitu Maria. Menjadi berkat bagi dunia ini. Biar hal yang sama dilakukan oleh Tuhan dalam kesulitan, kesukaran, himpitan, kondisi antara hidup dan mati. Mari angkat kedua tanganmu dan katakan kepada Tuhan, ku angkat tanganku menyerahkan segala beban hidupku padanya. Ku angkat tanganku menyerahkan. Ku tahu pasti Dia buka jalan. Angkat tanganmu dan katakan, ku angkat tanganku. Ini kami Tuhan. Kau melihat kami yang tidak berdaya. Kau melihat kami yang tidak bisa lagi buat apa-apa. Mungkin hanya air mata yang kami teteskan, karena kami tidak tahu harus ngomong apa juga kepadamu Tuhan. Tetapi yang pasti malam ini kami mengangkat tangan kami, tanda kami menyerah kepadamu, menyerah
Kau utus menjumpai Yusuf. Kami percaya Kau utus malaikat-Mu menolong kami semua. Para sahabat wanita yang malam hari ini ada di dalam persoalan kesulitan dan tekanan, seberat apapun Engkau sanggup melepaskan dan membebaskan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ajar kami seperti Maria yang berserah kepadamu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sebelum kami akhiri ibadah kami malam hari ini, kami angkat tangan ke surga. Yang terbaik dari Tuhan dicurahkan di dalam hidup kami. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan ke surga. Kami terima berkat rahmat dan anugerah dari Allah Bapa. Di dalam cinta kasih dari Putra-Mu yang terkasih Tuhan kami Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kami mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang kembali. Yang percaya diberkati Tuhan bersama-sama katakan amin. Tuhan memberkati kita semua. Bagi sahabat wanita yang membutuhkan doa dan konseling, bisa menghubungi Pastor Elizabeth Low di nomor WhatsApp 0812 310 11 000. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.